melindungi kita bahkan sebelum kita ada. Itu ibu. Kecuali satu dua yang tidak terlalu waras, ya, yang anaknya sendiri di susah-susah. Gibran juga begitu. Ibunya lah yang ngajari dia banyak hal, termasuk bahasa Perancis, termasuk tentang musik. Dia nulis risalah kecil tentang musik, dan itu tulisan Gibran pertama sebelum terkenal. Judulnya An-Nubdah fi Fannil Musiko. Jadi setetes pikiran, setetes hikmah dalam bidang musik. Dan itu kalau dicerentehkan perbaitnya nanti luar biasa. Dan yang ngajari musik pertama kali adalah ibunya. Oke, yang ngajari kalau dalam bahasanya Gibran, yang pertama kali ngajari dia bahasa hati itu ibu. Susah bahasa hati itu. Kalau sering-sering tidak dilatih dia mati. Kalau akal mati bisa hidup lagi, tapi kalau hati mati itu menghidupkannya susah. Dan Gibran merasa bahwa yang ngajari kayak gini ibunya. Oke. Kalau bapak biasanya bahasa akal, tapi bahasa hati itu arahnya ke ibu, Kamila Rahmi. Terus inspirasi kedua, ini yang jarang disebut orang, Salim Dahir. Jadi dia punya guru sufi namanya Salim Dahir. Salim Dahir ini sufi yang pengembara. Kalian cari di kitab-kitab sufi tidak akan ada. Kalau orang Jawa menyebutnya wali yang ora katon. Jadi wali yang tidak kelihatan. Dan dia adalah gurunya Gibran sebelum dia pindah ke Amerika dan saat dia balik lagi ke Libanon untuk sekolah. Dari orang inilah dia dapat filsafat. Dia dapat ajaran-ajaran yang menghidupkan romantisisme puitisnya. Dia yang ngasih banyak hal pada Gibran. Jadi Salim Dahir. Ya, biasanya orang-orang besar ada ininya. Kalian carilah sumber inspirasimu sendiri. Karena kalau nggak punya sumber inspirasi ya stagnan. Sejago-jago kita juga susah untuk produktif kalau nggak ada sumber inspirasinya. Maka Gibran punya Salim Dahir. Terus tadi tak sebut, di antara idolanya Gibran juga budaya Cina dan India. Kebudayaan Cina itu dia dapat karena di Boston dia tinggalnya di pecinan, tempatnya orang-orang Cina. Dan budaya India karena dia mengidolakan Tagore, Rabindranath Tagore, yang nulis Gitanjali. Dan Gitanjali itu kalau kalian jejer sama masterpiece-nya Gibran mirip isinya, yang The Prophet. Cuma kalau Tagore itu lebih suka menjadi mistikus yang uzlah. Kalau Gibran enggak. Dia uzlah ya, tapi untuk selanjutnya harus turun gunung lagi untuk hidup di keramaian. Tapi kalau Tagore lebih suka hidup ya zuhud terus. Itu sedikit bedanya. Jadi kebudayaan Cina dan India. Barat mempesona juga buat Gibran, tapi tidak sebagai inspirasi berpikir, tapi sebagai tempat untuk berpikir. Gibran ini kan sastrawan, jadi cara berpikirnya cenderung bebas. Dan berpikir bebas itu tempat paling nyaman di Barat. Kalau di Timur agak susah. Di Indonesia aja kan kalian seolah-olah demokratis bebas, tapi kalian mikir bebas beneran juga dipentungi orang. Kalau tiba-tiba kalian mikir apa gitu yang aneh-aneh yang tidak ada, itu mesti kalian dipentungi orang. Misalnya kalian mau nulis surga itu sebenarnya kayak hotel bintang 5 misalnya. Ya bayanganmu sendiri kan gitu, apa-apa bisa, apa-apa boleh, apa-apa enak. Wah ini hotel bintang 5. Tapi kalau kalian nulis artikel judulnya surga sama dengan hotel bintang 5, wah itu kamu dipentungi orang. Ya kan, imajinasimu tidak laku di sini. Di sini banyak sekali batas yang tidak boleh kalian tabrak. Itu yang bikin
pikirannya Gibran juga awalnya juga ditentang luar biasa oleh tradisi Kristen Maronit, tempat dia awal berkembang. Tapi di barat dia bebas. Karyanya yang pertama kan yang judulnya Al-Arwah Al-Mutamarridah, jiwa-jiwa pemberontak. Nah, itu kritik luar biasa terhadap kehidupan gereja yang membelenggu. Itu yang bikin dia dikafir-kafirkan sama orang Kristen Maronit. Nggak tahu saya kalau dikafirkan oleh orang Kristen itu apa njuk terus selamat karena jadi Islam apa? Iya. Alhamdulillah dikafirkan oleh Kristen berarti selamat ini. Maksudnya apa ya tetap tidak selamat, saya tidak tahu. Kan kalau dikafirkan Islam terus berarti non Muslim, apa Kristen apa-apa. Setiap agama juga ada loh kafir-kafirannya. Cuma ya yang agak parah memang di kita. Oke, kalau gereja itu parahnya dulu abad tengah. Kalau kita parahnya sekarang abad kontemporer. Dan jadi budaya Cina dan India, kalian sudah kenal budaya Cina kemarin, dan India juga sudah kenal. Oke, inspirasi juga Injil dan Yesus. Tidak boleh protes ya, kok tidak Quran dan Muhammad? Dia orang Kristen. Meskipun demikian, saya lupa ada peneliti yang dari Pakistan apa mana itu yang bilang bahwa Gibran ini sebenarnya sangat Islami. Kalau baca puisi-puisinya Gibran itu seolah-olah, ini kan terkenal di barat, Gibran itu dada kanannya Yesus, dada kirinya Muhammad. Katanya begitu. Tapi ya silakan dibaca sendiri apa iya begitu. Dan dari kenapa Injil dan Yesus jadi inspiratornya, karena misi besarnya Injil dan Yesus agak mirip dengan misi besarnya Gibran. Kasih sayang, cinta. Yesus itu kan sangat sufistik ajaran-ajarannya, karena Kristen datang untuk menetralisir Yahudi yang sangat formalistik. Maka di teman-teman Kristen ibadah formalnya agak minimal, tidak sebanyak kita. Jadi seminggu sekali sudah cukup ke gereja. Itu pun enggak ada aturan di sana seneng-seneng, enggak kayak kita repot sholat wiritan ngantuk. Di sana bisa nyanyi-nyanyi, bisa, ya kan? Nah, iya enggak kayak kita kan, kita serius. Kamu ngobrol di masjid waktunya orang sholat bisa dimarahi banyak orang. Nah, kalau di Kristen seneng-seneng nyanyi-nyanyi yang penting kan. Ayo khasnya masing-masing. Karena memang dulu Yesus membawa ajaran yang baunya sangat sufistik ajarannya. Idolanya beberapa sufi itu malah kan bukan Muhammad. Ada, saya lupa itu yang idolanya malah Isa. Nabi Isa ini memang dikenal sangat lembut orangnya. Kalau di hadis kan gambarannya nggak kayak yang di patung-patungnya barat itu. Wajahnya bukan wajah bule. Kalau di barat itu kan Yesusnya wajah bule. Jadi wajahnya wajah Timur Tengah, yang jenggotnya agak panjang, cuma wajahnya itu agak totol-totol kayak orang bekas kena cacar. Yang istimewa matanya sangat teduh. Jadi orang yang dekat dengan Yesus biasanya terpesona oleh kelembutannya. Oke. Dan sangat mempengaruhi Gibran, cinta dan kasih sayang. Balik lagi. Terus inspirator juga bagi Gibran Nietzsche. Iya. Jangan salah, Gibran itu kategori berpikirnya adalah seorang eksistensialis. Tapi bukan eksistensialis gaya Nietzsche. Meskipun Nietzsche sangat berpengaruh. Sama-sama mengidolakan Ubermensch, manusia super. Cuma manusia supernya Nietzsche tidak sama dengan manusia supernya Gibran. Dua-duanya sama-sama tidak mempropagandakan agama tertentu, sama-sama anti tatanan nilai yang
dipalsukan, dimodifikasi untuk kepentingan. Kemudian anti batasan-batasan yang mengkotak-kotakkan manusia. Dua-duanya menghargai manusia eksis sebagai dirinya sendiri, tidak harus direduksi oleh agama, direduksi oleh aliran, direduksi oleh kelompok. Setiap orang jadilah dirinya sendiri dan tanggung jawablah terhadap hidupnya sendiri. Eksistensialis. Cuma kalau Nietzsche, eksistensialisnya, Ubermensnya, Supermannya, tujuannya untuk kompetisi. Siapa yang dapat kuasa duluan. Yang gak dapat kuasa, rebutlah kuasa itu. Itu Nietzsche. Kalau kamu kalah, kamu tidak bisa mengekspresikan kedirianmu, rebutlah sampai kamu dapat kuasa, syukur-syukur bisa menguasai orang lain. Kalau Gibran, enggak. Mandirilah dalam rangka apa? Harmoni. Jadi ekspresikan dirimu sesuai apa adamu. Dan kalau setiap orang mengekspresikan dirinya secara jujur, pakai hati nuraninya masing-masing, sesuai dengan fitrah kemanusiaannya, hidup ini akan tentram, harmonis. Begitu kenapa sih kok selalu mandiri individual, kok bukan kelompok? Karena begitu orang berkelompok biasanya bikin aturan. Bikin aturan ini awal-awal mungkin relevan, tapi begitu waktu berjalan, dinamika ganti, biasanya aturan ini akan jadi belenggu, dipaksakan. Dan itulah maka Gibran zaman itu setuju, jadilah manusia super yang tidak terbelenggu oleh apapun, tapi mandiri berpikir, mandiri menalar pakai nurani yang jernih. Kalau semua orang kayak gini, dunia akan tertib. Nah itu bedanya Gibran sama Nietzsche. Kalian boleh milih mau gaya Gibran atau mau gaya Nietzsche. Kalau gaya Nietzsche, berkompetisilah sama yang lain, taklukkan yang lain sampai kalian jadi yang nomor satu. Tapi kalau gaya Gibran, tidak usah mikir yang lain, angkatlah kualitas dirimu sebagai manusia setinggi-tingginya, dan yang lain akan harmonis dengan sendirinya. Kalau kalian bagus, nanti yang di sekeliling kalian juga akan terimbas ikut bagus. Kalau setiap orang berpikir kayak gini, ya harmoni akan terjadi. Dua-duanya gaya bahasanya agak sendu, saya sebut tadi agak murung. Cuma kalau Nietzsche ini cenderung destruktif, kalau Gibran lebih suka yang konstruktif dan produktif. Itu bedanya. Oke, masih banyak nanti slide-nya, karena slide lama panjang. Yang kedua, para seniman Boston. Jangan salah, Gibran ini lebih dikenal sebagai pelukis, pemahat pada eranya, dan dia punya banyak halakoh seniman, meskipun dia pendiam, khususnya di Boston. Era itu era romantisisme, saya bilang tadi. Dan ada kecenderungan kalau di Boston zaman itu ada jargon the mystic atmosphere of Oriental circle. Jadi hawa mistik dari timur. Jadi mistik timur sedang jaya pada saat itu. Jargon utamanya menuju kesunyian. Khas ya. Jadi jargonnya menuju kesunyian. Nah, kapan-kapan kita bikin jargonnya ngaji filsafat ya. Menuju ketidaktahuan misalnya. Loh itu khas loh. Itu seolah-olah, tapi menuju ketidaktahuan itu kan begitu kamu sadar tidak tahu, alamat kamu ingin tahu kan. Tapi kalau menuju tahu ya susah nyampainya. Sadar aja dulu bahwa kalian itu tidak tahu, tidak ngerti apa-apa. Jadi jargonnya kita menuju ketidaktahuan. Jadi tuntutannya nggak macam-macam. Sampai kamu ngerti, oh alah Pak, ternyata selama ini saya tidak tahu toh. Berarti sukses sudah. Ya, lo yang kayak gini ini nggak gampang loh. Banyak orang merasa tahu, nggak tahu kayak tahu-tahu kan gitu. Oke. Jadi
gaya kayak gini menuju kesunyian itu yang mesti klop sama karakternya Gibran. Terus, nah nanti saya bilang tadi banyak yang mengidolakan Gibran, sampai-sampai ada aliran khas dalam dunia sastra namanya Gibranisme. Kalau di bahasa Arab biasanya disebut Jubroniyah. Jadi Gibranisme itu yang menginisiasi grupnya Gibran. Dia punya satu kelompok penulis, murid-muridnya yang disebut Robitoh Al-Qolamiyah, ikatan para penulis. Beberapa muridnya terkenal, misalnya Elia Abi Mahdi, Nasib Arido, Fauzi Al-Ma'luf, termasuk yang banyak menerjemahkan bukunya dalam bahasa Arab, Mikail Nuaimi. Jadi orang-orang inilah nanti membawa gaya baru dalam dunia sastra yang mengikuti gayanya Gibran, namanya Jubroniyah. Cirinya apa? Ciri yang pertama adalah romantis. Ya romantis itu tidak sama kayak bahasa Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan romantis sama dengan gombal. Kalau romantisisme enggak. Romantisisme itu saya bilang tadi merujuk ke era aliran. Mungkin dulu bisa dibuka lagi babnya tentang romantisisme, termasuk Voltaire dan kawan-kawan. Jadi arahnya hidup yang sesuai fitrah, yang alami, sesuai kodratnya manusia. Itu romantisisme. Dari asal kata roman. Roman itu kan karya sastra yang isinya biasanya kisah percintaan. Cuma sebelumnya roman itu karya sastra di Romawi isinya heroisme pertempuran. Tapi terus di sastra dibagukan jadi karya sastra yang tekanannya pada emosi kejiwaan. Dan karya sastra yang kayak gini disebut romantis. Meskipun nanti begitu masuk ke Indonesia, romantis itu disebutnya cara berpacaran yang apa ya, kamu romantis banget ya kayak gitu itu. Jadi romantis itu kalau pacarnya malam-malam ngajak makan di kafe yang remeng-remeng, terus di sana itu disebut romantis sekali ya suasananya gitu. Tapi bukan itu maunya. Jadi cara berpikir yang natural, alami, basisnya bukan akal tapi perasaan. Terus yang kedua, gaya simbolis, kiasan, metafor, biasanya mengkritik sesuatu. Dan yang ketiga, tidak pusing dengan aturan-aturan sastra. Tidak pusing dengan, oh ini belakangnya A, sampirannya isinya juga belakangnya harus A. Itu Gibran jawab dengan itu. Pengen ngomong ya ngomong aja. Tidak harus ritme, tidak harus aturan. Kalau di prinsipnya Gibran, apa yang keluar dari hati dan ketika ditangkap oleh hati pasti romantis. Tidak harus ada ritmenya. Kamu surat-suratan sama pacarmu kan dia nulis apa aja, rasanya kan enak, indah. Tidak harus kamu ada puisinya nih di belakang A lagi, tidak harus. Dan beberapa sastrawan Indonesia kan ada yang gayanya kayak gini, seolah-olah dia ngomong biasa aja cerita, tapi rasanya itu beda dengan prosa biasa. Nah itu kalau di barat disebut Jubroniyah, Gibranisme. Terus eksistensialis saya tadi sudah sebut. Gaya Gibran sama gaya Nietzsche itu biasanya dibedakan. Kalau Nietzsche itu eksistensialis sayap kiri, kalau Gibran eksistensialis sayap kanan. Nah, jadi ada eksistensialis kiri dan kanan. Tinggal kalian milih yang mana. Ya itu sebutan belakangannya aja. Gibran ya orang ngerti dikasih label kayak gini. Ya bagi yang suka besok mau ngangkat skripsi apa tesis tentang Gibran, kalau The Prophet itu hubungan manusia dengan manusia. Kalau hubungan manusia dengan Tuhan itu The Earth God. Kalau yang banyak hubungan antara manusia dengan alam itu cari The Garden of the Prophet. Itu buku-buku babonnya. Silahkan bagi yang pengen neliti ke sana. Terus
eksistensialis saya kira sudahlah, ini masih panjang. Sekarang kita lihat gagasan-gagasannya. Ini sebenarnya banyak, cuma saya ringkas beberapa yang agak esensial. Yang pertama, apa sih intinya hidup itu? Katanya Gibran, ya mesti ngambilnya harus dari puisi. Engkau dibisiki bahwa hidup adalah kegelapan, dan dengan penuh ketakutan engkau sebarkan apa yang telah dibisikkan. Dengan penuh kebimbangan kuwartakan padamu bahwa hidup adalah kegelapan jika tidak diselimuti oleh keinginan, dan segala keinginan akan buta bila tidak diselimuti pengetahuan, dan segala macam pengetahuan akan sia-sia bila tidak diiringi kerja, dan segala kerja hanyalah hampa kecuali disertai cinta. Ya kan? Abot iki wis. Piye terusan? Ya, intinya yang pertama, hidup itu yang ngasih makna kalian sendiri. Jawaban dari pertanyaan apa itu hidup, setiap kepala akan jawab beda-beda, tidak masalah. Cuma pertanyaan ini nggak bisa dijawab bagi orang yang tidak punya visi, tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita, tidak punya target. Maka bikinlah target-target, bikinlah cita-cita, bikinlah keinginan. Baru kamu bisa jawab hidup ini apa. Yang kedua, kamu tidak akan bisa bervisi, tidak akan bisa menetapkan target kalau tidak punya pengetahuan. Maka belajarlah pada siapapun, dimanapun, tentang apapun. Kalau kamu nggak ngerti apa-apa kan nggak tahu besok mau jadi apa dan akan melakukan apa. Maka keinginanmu akan buta bila tidak diselimuti pengetahuan. Bisa sih kamu menetapkan cita-cita, tapi tanpa pengetahuan mungkin kamu ngawur, tidak jelas. Yang ketiga, cuma pengetahuanmu yang nanti jadi visi itu akan sia-sia, nggak ada gunanya kalau tidak diiringi kerja. Apa sih gunanya visimu yang bagus, keinginanmu yang luar biasa, tanpa ada kerja darimu untuk merealisasikannya? Dan yang terakhir, kerja itu tidak ada nilainya, hanya terpaksa sifatnya, akan jadi siksaan bagimu kalau tidak ada cinta di sana. Jadi tidak ada cinta itu berarti tidak ada passionnya kalau bahasa sekarang. Kamu sendiri tersiksa di situ. Kalau kamu memang tidak bakat kuliah, kuliah itu kan siksaan luar biasa. Oh iya kan, ayo ada nggak sini yang nggak bakat kuliah? Kata iya oke. Setiap kali kuliah, aduh kuliah lagi, ini beban. Jangankan kuliah, kadang agama kan tidak ada passionnya kan kalian. Setiap kali disuruh ada adzan sholat, adzan lagi, sholat meneh. Enak-enaknya tidur, halah subuh. Ya kan? Kalian tidak punya passion ke sana, yaitu jadi siksaan luar biasa. Padahal visinya masuk surga. Loh ya kan, kamu kan cita-cita apa? Masuk surga Pak. Kalau pakai Gibran, kamu ngerti nggak sih surga itu apa? Itu pengetahuan. Terus apa sih yang sudah kamu lakukan untuk masuk surga? Itu kerja. Tapi suka nggak sih kamu melakukan semua dalam rangka masuk kerja itu? Ada passionnya nggak? Kamu memang pingin ke sana nggak? Kalau nggak ada, ya masuk surga itu siksaan luar biasa bagimu. Ya kan? Sama kayak kuliah. Saya itu sukanya teknik-teknik Pak, malah kuliah di jurusan tafsir Pak. Mau apa saya terusan? Kuliah siksaan luar biasa. Begitu masuk kelas sama dosennya, apalin ya surat ini, ada. Ya kan, berat itu kan. Nah, tidak ada passionnya. Maka orang bisa menjawab apa itu kehidupan
kalau dia punya visi, punya cita-cita. Dan cita-cita itu akan mantap kalau dia punya pengetahuan. Dan cita-cita itu akan tidak sia-sia kalau juga diiringi kerja. Tidak sekedar ideal mimpi-mimpi. Dan kerja itu akan indah kalau dasarnya adalah cinta. Nah, itu yang pertama. Sebenarnya ini uraiannya panjang, syairnya juga panjang, tak potong di situ aja ya intinya. Dan ini kan khasnya orang eksistensialis. Ya karena ngomongnya pakai cinta, pakai itu kan sayap kanan. Kalau di Nietzsche tidak nyampe dia ke cintanya. Jadi eksistensialisme sayap kanan, kehidupan. Nah, ini syair selanjutnya kebalikannya. Tadi kan dari bawah ke atas, ini dari atas ke bawah. Hidup tanpa cinta seperti pohon tanpa bunga, juga buah. Cinta tanpa keindahan seperti bunga tanpa wangi, buah tanpa biji. Hidup, cinta, dan keindahan adalah 3 intisari dalam satu diri. Bebas, tiada berubah atau terpisah. Ya, yang ini maksudnya sama, nggak harus saya jelaskan lagi. Oke, ini masih panjang, tak jelasin satu-satu habis. Oke, sekarang kedua. Jadi kita bahas yang paling tinggi sebelum ke yang lain. Yang pertama cinta. Cuma agak susahnya bagi Gibran cinta itu keheningan. Semakin orang cerewet ngomong tentang cinta, semakin dia jauh. Semakin orang sering ngomong poligami, sebenarnya dia tidak berani poligami. Yang poligami itu yang tidak banyak diskusi tentang poligami, pokoknya kawin. Ya kan? Yang sudah punya pacar itu biasanya nggak ribut. Kalau ada orang ngomong pacar-pacar, ngomong tok, segini sudah ngalami. Tapi yang nggak punya pacar itu biasanya cerewetnya luar biasa. Iya. Kalau ada orang ngomong cinta-cintaan, dia ketawanya paling keras karena nggak punya referensi sendiri. Oke, iya. Jadi, katanya Gibran, kusucikan bibirku dengan api suci untuk berbicara tentang cinta. Tetapi saat ku buka bibirku untuk bicara, ku dapati diriku diam membisu. Aku biasa mendendangkan lagu cinta sebelum aku memahaminya. Tetapi ketika aku mengerti, segala kata dari mulutku jadi tak bernilai. Dan nada-nada cinta dalam dada jatuh dalam keheningan yang luruh. Jadi cinta itu kayak pedes, kayak pahit, kayak manis. Semakin panjang penjelasannya, semakin tidak pas menggambarkan realitasnya. Cara paling gampang untuk memahaminya bukan dijelaskan, tapi dirasakan langsung. Jadi bagi para penyair, dunia kata-kata tentang cinta itu dunia yang dangkal. Semakin tebal buku yang menjelaskan tentang cinta, semakin dia dangkal. Karena dia harus memaksa dunia keheningan menjadi dunia keramaian. Wis ndak usah dijelaskan, neko-neko, praktek aja langsung. Iyalah. Ya kalau saya ngomong praktek cinta, bukan kok terus hanya pacaran saja. Kan banyak. Bahkan setiap apapun yang ada di sekelilingmu, pakailah relasi tertinggi yang namanya cinta. Hidupmu akan indah. Coba aja. Selama ini semua kegalauanmu karena kamu ngasih nama relasi yang macam-macam. Kalau sama ini teman, kalau sama ini musuh, kalau sama teh ini pemberian gratis, kalau sama relasi ini macam-macam. Tapi gantilah semua relasi dengan cinta. Itu akan enak hidupmu demi dirimu sendiri. Dan gak usah dibahas kayak gimana ya Pak, cinta sama teh itu kayak gimana. Kamu bisa sendiri pasti. Cinta itu keheningan. Jangan cerewet.
Dipraktekkan aja langsung. Yang kedua, satu-satunya yang harus kamu lakukan dalam cinta, tidak banyak sebenarnya, hanya satu yang perlu kamu lakukan, pasrah. Ini kan puisinya yang paling terkenal itu kan, kalian pasti pernah dengar puisi ini. Apabila cinta memanggilmu, ikutilah dia, walau terjal berliku-liku jalannya. Apabila sayapnya merangkulmu, pasrahlah serta menyerahlah, walau pedang yang tersembunyi di balik sayap itu membuatmu terluka. Jika dia bicara padamu, percayalah, walau ucapannya membuyarkan mimpimu, bagai angin utara yang menghancurkan taman bunga. Sebab sebagaimana cinta memahkotaimu, demikian pula dia menyalipmu. Demi pertumbuhanmu juga pemangkasanmu. Jadi satu-satunya yang harus kamu lakukan dalam hidupmu, dalam cinta, hanya pasrah. Jadi pasrah itu berarti kamu tidak mundur dari cinta apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh cintamu. Senang, susah, sumpek, sedih, kecewa, tetap maju terus dalam cinta. Kenapa? Nanti ada dimensi yang lain, cinta menyucikanmu. Jadi sebagaimana dia memahkotaimu, demikian juga dia menyalipmu. Kalau cinta bikin susah, itu bukan karena memang dia hakikatnya sendiri susah, tapi itu seperti bunga mawar yang harus dipangkas durinya. Dipangkas itu sakit. Itu seperti, mungkin ada yang kemarin WA yang menyebar itu kan, tentang cangkir. Bagaimana tanah yang jeleknya luar biasa, tanah lempung, ketika dia pasrah untuk dipukuli, ketika dia pasrah dibentuk, pasrah dibakar, pasrah digerinda, tanah lempung yang jeleknya luar biasa akhirnya jadi cangkir yang indah. Itu karena pasrah. Maka dalam cinta pasrahlah. Jangan banyak komplain, jangan banyak menuntut. Nah itu katanya Gibran, kepasrahan. Dan ini beratnya luar biasa. Kamu boleh bilang, tidak manusiawi itu Pak, ya kan? Ya monggo aja. Mana yang manusiawi, mana yang enggak. Kalau di Gibran pembuktiannya pakai hati nurani. Oke, itu kayak orang tua sama anak kecil itu loh. Ibu sama anak kan relasinya cinta. Dan itu kalau anak itu pasrah saja apa maunya orang tua, dia lebih selamat, karena dia belum paham hidup ini. Anak kecil, ya kan, kadang sama ibunya dijewer, kadang sama ibunya dimarahi, kadang dikunci dalam kamar biar kamu kapok. Itu kan sebagaimana dia memahkotaimu, demikian pula dia menyalipmu. Tapi bukan karena untuk menyiksa, demi pertumbuhanmu juga pemangkasanmu. Kalau enggak mungkin bahaya. Anak ini harus perlu dididik. Jadi yang kedua, cinta itu kepasrahan. Yang ketiga, meskipun kamu pasrah, sadarilah bahwa setiap hal, setiap diri punya kebebasannya masing-masing. Saling bercintalah, namun jangan membuat belenggu dari cinta. Biarkan cinta seperti air yang lincah menjelajah di antara pantai dua jiwa. Saling isilah gelas minumanmu, tapi jangan minum dari gelas yang sama. Saling bagilah rotimu, tapi jangan makan dari piring yang sama. Bernyanyi, menarilah bersama dan bersukacitalah. Hanya biarkan masing-masing dalam ketunggalannya. Bahkan masing-masing tali harpa memiliki ketunggalannya, walau mereka berdendang dalam lagu yang sama. Kebebasan. Setiap pribadi itu unik. Dalam cinta harus ada respect, penghargaan pada keunikan masing-masing. Tidak harus dipaksa.
Penjelasannya panjang, dirasakan aja sendiri ya. Terus, ini tak loncati, ini juga kebebasan cinta. Ini yang paling berat, cinta itu ketulusan. Iya, pokoknya materi hari ini katanya berat semua ini ya. Gimana caranya? Tulus itu cinta tidak memberikan apa-apa kecuali hanya dirinya. Cinta pun tidak mengambil apa-apa kecuali dari dirinya. Cinta tidak memiliki ataupun dimiliki, karena cinta telah cukup untuk cinta. Berat. Iya, sahabat es. Lah, nggak usah tak jelasin lah. Itu dipikir dewi ning omah. Apalagi ini, cinta yang sebenarnya adalah ketika kamu